Engkaulah Raja di atas segala yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan di tempat ini. Dan setiap hari kami Tuhan memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, penuh dengan sukacita dan ucapan syukur, kami siap bersukacita bagi Engkau. Haleluya. Amin. Masih berdiri? Haleluya. Terima sukacita surga di tempat ini. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga.
Bersukacita pada malam hari ini? Amin. Kalau bersukacita, saya mau buka ruang kesaksian buat kita. Amin. Siapa yang mau bersukacita, bersaksi silahkan menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita berikan waktu dan kesempatan di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mau bersaksi kebaikan Tuhan? Halo? Ada? Ada? Ya, kalau masih malu-malu siapkan minggu depan. Puji nama Tuhan. Dan kita mau masuk. Ada? Ayo boleh, silakan Pak. Mau menyanyi, mau apa boleh. Halo, selamat malam. Puji Tuhan, pada malam ini memang saya pernah dalam hati berjanji akan kesaksian hidup saya. Sekali lagi, kemarin kan sudah, dan saya berjanji kalau kesehatan saya membaik, saya kesaksian lagi. Puji Tuhan,
Amin. Kalau dulu memang kita kesaksian hidup di sini, waktu lupa ya tanggal berapa itu saya masih sakit, masih sering nyeri. Itu trauma mendalam sekali trauma. Itu masih trauma saya waktu kejadian. Memang waktu itu tidak ada pikir panjang, cuma dalam nama Yesus jauhkan segala berbahaya, jauhkan segala kuasa roh jahat. Dan di sini ada kakak arwah waktu itu, dan saya bersedia lagi bersaksi di sini atas nama Tuhan Yesus yang berdaulat dalam hidup saya. Saya hampir menangis karena sakit saya tidak ada hilang. Saya jadi setiap malam saya tidak dapat, Tuhan tolong sembuhkan saya. Saya tidak mau terus meminta-minta, cuma saya, Tuhan, apa mau Tuhan? Cuma berkata begitu, Tuhan, apa mau Tuhan? Sambil saya pegang dada saya dan itu ditahan sampai sekarang. Sakit saya sembuh total. Memang saya dari waktu saya muda, mohon maaf, mungkin ada seperti saya memang percaya dengan namanya Tuhan, cuman sebatas saya percaya. Contoh, setiap saya mau pergi ke hutan, mohon maaf bila ada yang jangan bersinggung, saya ambil daun sambil tahan nafas, tapi apa kata-katanya? Bismillah. Betul. Pergi mancing, ambil daun, Bismillah. Hai. Bingung ya. Dan suatu saat saya kenapa setelah saya menikah, kehidupan saya begini, banyak godaan, banyak kesialnya. Tapi saya ingat saya pernah buka di YouTube saksian Ibu Weni, begini katanya, seandainya kamu perlu dengan tidak ada keberuntungan, perlu dengan ingatlah masa lalu. Ingat di masa lalu apa yang pernah kamu lakukan, apa yang pelanggaran kamu pernah lakukan. Jadi saya ingat waktu orang tua saya bilang, go, sumpah saya nyuri umaru ulun ke gereja ini sembahyang. Kemarin kalau dulu tidak ada katanya ibadah sembahyang. Rasaku itu aku ini, nah sudah tahu emang tidak usah dikatakan enak. Dan apa bila katakan aku wajar ngantuk hanya anakku biar si non maka aku takut oleh apa bilang sudah tahu kayak jeruk kada usah dipadahi bukan setar kok pasamannya. Nah dari situ terus saya mengalami perubahan kira-kira tahun berapa. Memang saya bagaimana orang telah termasuk orangnya keras. Dulu masih kecil saya tinggal sama kakak saya. Yang begitu memang kehidupan mungkin tahu ini dekat rumahnya Bapak Gembala dulu. Itu tinggal bagaimana kehidupan kita dulu dari saya TK sampai SD. Memang saya SMP SMA-nya di kampung. Nah setelah saya menikah sedikit demi sedikit perubahan tadi. Setelah banyak kejadian dan kejadian menimpa dalam hidup. Jadi ada yang amat begitu marah. Nah jadi apa sih marah? Nah itu untuk melatih diri kita bersabar. Ada yang menghalangi kita, itulah kita supaya kita bisa mengampuni. Kalau kita ditinggalkan apa? Itu pembelajaran untuk kita apa? Bersatu dengan Tuhan. Kita berteguh
satu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau kita ini dalam hidup sering berkekurangan dan berkekurangan, itulah pembelajaran, itulah memproses hidup saya supaya saya lebih dan lebih lagi untuk apa? Ayo, untuk dekat dengan Tuhan dan mensyukuri. Begitu. Dan saya dari tahun 2000 berapa tuh, memang saya baca Alkitab itu paling malas. Ke gereja juga, mohon maaf, mungkin ada yang sama dengan saya, jangan dituruti. Itulah hidup kehidupan saya, itulah saksi hidup saya. Dan saya bangsur ke gereja walaupun sebulan sekali terus, tapi setelah saya terus termotivasi, apalagi dengan Bapak Gembala, kalau ada yang ibadah minggu kemarin sore, apa kata Gembala? Tuhan itu tidak memandang status, mau dia PNS, mau dia dokter, mau dia siapapun, kita berhak untuk melayani Tuhan. Walaupun apa, memang di Alkitab ada dikatakan kita tidak boleh menafsir, menjelaskan, menerangkan di luar kemampuan kita. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa. Amin. Puji Tuhan. Dan satu lagi untuk bukti saya teringat di 1 Timotius 4 ayat 8. Coba dibuka. Itu untuk 4. 1 Timotius 4 ayat 8. Satu Timotius 4 pasal 8. Ya, sorry. Ayat 8. Ya. Latin dan 8 bagian pada. Nah itu untuk menguatkan saya terus beribadah kepada Tuhan, karena begitu besar di situ ada janji Tuhan di dalam hidup kita. Latihlah Latihan pada terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, di sini saya memotivasi saya terus dan terus selalu, karena pemulihan dalam hidup saya, kesehatan saya langsung sembuh, jadi beribadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Apa sih janjinya? Janjinya coba buka di Keluaran 23 ayat 25. Diberkatilah roti dan makanan roti. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus berdoa kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberimu roti, makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Amin. Puji Tuhan. Ini terus menguatkan saya. Memang saya tidak baca kitab tuh, cuma saya kalau di firman Tuhan ini, kalau saya ibadah, catat pun saya cuma ingat aja. Kalau saya ingat, ya syukurlah, itulah puji Tuhan. Artinya firman Tuhan itu saya resapi masuk dalam hati. Puji Tuhan, kesehatan saya begitu langsung pulih, dan firman Tuhan menguatkan dalam hidup saya. Dan satu hal lagi, dulu pernah ada termasuk suhu, dia bilang ada ilmu dua, apa kalau bahasa Maya, ureke diki. Nah itu ada suhu di belakang. Kalau dulu apa, Wafid diingat. Nah jadi kalau apa itu kita
Kalau bahasa Dayaknya berdoa, bersyukur, bermazmur. Kalau bahasa Indonesia apa? Berdoa. Kalau tadi berdoa. Kalau bahasa Indonesia berdoa, bersyukur, bermazmur. Nah, jadi Nah, jadi ikutilah Babel. Pasti kita akan senantiasa hidup kita akan selalu diberkati. Ya kan? Amin, puji Tuhan. Jadi segala sesuatu yang hadir dalam hidup saya, susah, sudah sedih itu sudah kita alami, bahkan sakit saya memang sudah dulu berkepanjangan dengan sembuh. Dan itu belum proses, walaupun itu sangat melelahkan dan satu persatu itu sudah jelas. Jadi tetap buat kita, terimalah proses itu untuk membuat pribadi kita lebih baik lagi dan kita buat. Memang Tuhan berkata, nah kuda yang kuat mampu menghalau kehidupan badainya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Amin. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Baik, bersama-sama kita mau siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita masuk dalam firman Tuhan. Mari bersama kita, saya undang untuk berdiri. Kita mendengar firman. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini setiap kami mau siapkan hati kami, mau dengarkan firman ya Bapa. Berbicara Engkau melalui hamba-Mu. Karena firman-Mu yang menguatkan kami, yang memampukan kami, yang sanggup menolong kami, serta meneguhkan iman percaya kami. Bekerja Engkau Tuhan. Haleluya. Kami katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku akan Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini dalam persekutuan doa di malam ini. Kau telah memberkati, membawa kami ke dalam pujian penyembahan kepadamu Bapa. Ya. Biarlah apa yang kami persembahkan oleh pujian dan penyembahan kami berkenan kepadamu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan merenungkan dari firman-Mu Tuhan. Biar firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan boleh tertumbuh dan berbuah-buah di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Namun lebih itu sucikan hati kami Tuhan, agar kami berkenan dan layak kepadamu Bapa. Dan biarlah melalui doa ini Tuhan, Engkau pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Selamat malam, salam Bapak Ibu, saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala Pak Adana Anura memberi kesempatan untuk saya membagikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan tentang malam ini mengenai berkat Tuhan. Kebetulan judulnya itu fokus pada Yesus, tapi ini bicara juga tentang berkat. Bapak Ibu, kebetulan khotbah ini sudah saya bawakan juga di beberapa tempat kemarin. Perkenalkan dulu, itu Daud saya, Daud, banyak Daud jadi agak gugup juga. Bisa dimunculin belum ya? Biar namanya agak sulit kan. Ini dengan Pak Dana Hanura sudah lama juga kenal. Kita dalam pelayanan juga ya ke daerah-daerah. Dulu Siloam Ministry itu bisa dengan grupnya BWKK, Bakti Warga Kesehatan Kristen. Kebetulan saya juga di situ juga ikut bersama dokter-dokter, Dr. Andi, Dr. siapa tuh, Siagian ya. Saya itu sekarang sih aktifnya di pendidikan, Bapak Ibu. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Kemudian juga mengajar di sini juga di Widya Dharma sini. Background saya di bidang IT. Kemudian saya itu mengajar di bidang artificial intelligence. Mungkin Bapak tahu Bapak artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Saya spesialis di situ. Mengenai robot-robot, saya buat robot. Ngajar robot. Kemudian di sini di Widya Dharma itu dari kelas 2 sampai SMP itu sudah ada ekskul robotikanya. Nah, saya dimintain ngajar di sini. Kalau di SMK Negeri 2 bisa ditampilin? Belum bisa ya. Kemudian kalau di SMK 2 memang khusus di pengembangan perangkat lunak dan game. Perangkat lunak dan game. Jadi membuat software seperti komputer gitu ya. Kemudian memprogram coding. Nah, bicara tentang kecerdasan buatan Bapak Ibu ya, sekarang ini kan memang sudah namanya kecerdasan buatan itu sudah mendominasi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ini, tapi baterainya itu habis. Biasanya muter sendiri dia ngikuti pergerakan. Ini udah cerdas prosesnya. Jadi saya bergerak kemana dia akan memutar gitu. Tapi pas lupa ngecas jadi nggak muter tadi. Ya, muter sendiri. Kemudian apalagi? Bapak Ibu mungkin menggunakan Google Map. Nah, itu pakai AI, kecerdasan buatan. Misalnya kita jalan tuh mau ke Kayu Tangi dari sini kan, ke depan itu belok kiri, sudah tahu dia 200 meter lagi belok kanan, terus nanti tembus Belitung belok ke kiri, nanti tembus ke jembatan ini, dia sudah tahu. Kita belum tahu, dia udah tahu. Nanti tujuan Anda di sebelah kanan katanya. Itu namanya menggunakan kecerdasan buatan. Untuk membuat kecerdasan buatan itu kita
Oh ya Kak. Habis itu virus ini mendeteksi Biar jam kada bisa berapa? Itu tergantung mendadak. Saya punya di sini. berarti kopi dulu lah. Nama saya Sincung Firdaus atau Firdaus saja. Saya dari Kota Baru, istri orang Kalteng Babok. Itu Daup. Kebetulan gitu ya. Dari keluarga Tiru. Nah, kalau saya orang Kota Baru, tapi bukan di kotanya juga sih, di arah ke IKN sana ya, dekat Megalau sana, Bangkalaan itu. Kebetulan SMP itu di Kota Baru, kemudian SMA di Betel Banjarbaru. Saya orang Betel memang orang di Betel ya. Sama Betel Banjarbaru. Saya 3 tahun di tempat di Betel, kemudian kuliah. Dulu kuliah ke keguruan di Ulam, tapi karena 2 semester papa saya meninggal, luar saya nggak ada yang biaya, jadi sama suster Katolik saya kerja di Santa Maria dulu sambil bantu di sana sambil kuliah. Kemudian waktu itu ada kuliah namanya AMIK, lanjutkan di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer. Kemudian kerja sambil kerja jadi full timer, sempat juga 9 tahun di Gereja Betel Rock, GBI Rock, 9 tahun jadi full timer. Habis itu keluar kecimpung di dunia pendidikan. Kebetulan ada teman saya datang dari Amerika namanya Filina Tansil. Nah itu yang grupnya Mitra. Itu ngajak bisnis di properti. Saya gabunglah di properti 2010 di properti di Ciputra, perumahan Ciputra. Nah kebetulan waktu itu bisnis properti sangat bagus ya. Kita buka klaster itu, satu klaster itu kan antara 30 sampai 40 unit. Itu kayak pisang goreng tahun-tahun 2010, 11, 12 itu ekonomi lagi bagus-bagusnya. Jualan itu sangat bagus. Jadi ada waktu itu yang lumayan lah, dapat duit bisa beli apa gitu ya. Kemudian bisa kesempatan juga diajak jalan-jalan ke beberapa negara pada waktu itu. Kalau dihitung-hitung apa sih gitu ya, berkat Tuhan itu ya. Dari itu saya sudah percaya juga kok bisa jualan. Jualan rumah yang 300 juta sampai miliaran. Pernah saya jualan waktu itu di seharga 12 miliar 2014. Wih, mantap ya, 12 miliar. Habis itu pernah dengan Altrak tuh yang di kilometer 23 ya, tempatnya pembuatan SIM itu ada Altrak kan, PT Altrak. Itu saya yang deal kan, 33 miliar pada waktu itu. Tapi memang bukan semuanya ke saya, dalam dipotong kantor lagi, potong pajak dan sebagainya. Ya itu merasa prestasi yang luar biasa. Walaupun saya itu guru, tapi gurunya waktu itu belum full. Kalau sekarang udah full, jadi karena P3K itu kan, jadi harus mau tidak mau jadi. Jadi kebetulan ikut belajar masalah kecerdasan buatannya di Universitas Indonesia, khusus mendalami tentang robotika. Kalau bicara tentang AI tidak lepas dengan statistik, pasti sudah, karena berbicara tentang data science. Nah, berbicara tentang data, ada nilai bias, ada kemungkinan. Jadi dia kan prediksi itu. Misalnya orang mau ambil kredit, AI-nya udah bisa melacak, oh ini kemungkinan bangkrutnya, kemungkinan ini udah tahu dia. Makanya kalau bank itu sudah sedikit aja data udah terbongkar semua gitu ya. Itu sekarang. Itu kembali ke firman Tuhan, biar tidak terlalu panjang. Bapak Ibu perkenalan nama kita membaca di dalam Matius 20, bisa dibukakan ayat Alkitabnya, Matius 14 ayat 23 sampai ayat 22 sampai 31. Matius 14. Ini sudah sering dibacakan ya, mengenai Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kita baca di sini aja ya, kalau mungkin ya, saya ambil kitab saya di sini. Matius 14 ayat 22.
Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya baca yang di ayat 22, Bapak Ibu baca yang di ayat yang ganjil ya. Satu saya baca dulu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 23. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa sendiri. Dan dia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira 3 malam, Yesus berjalan. 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus turunkan tangannya, kemudian dia berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang perahu melibatnya, Nah, dari renungan ini Bapak Ibu ya, saya di sini kita adalah fokus kepada Kristus, maka berkat-berkat Tuhan akan menyertai kita, mendampingi kita, mendekati kita, Bapak Ibu. Di dalam Matius 14 ayat 21, yaitu kalau kita merenungkan firman Tuhan tadi, bahwa kenapa waktu murid-murid itu berlayar ke lautan, dengan Yesus perintahkan, bahwa mungkin waktu mereka bertolak dari daratan itu, laut itu tenang, tidak ada gelombang, kehidupan yang tenang, damai gitu ya, sukacita mereka menyeberang. Tetapi setelah sekian mil, bilang Alkitab apa katakan, mereka dilanda gelombang angin sakal. Nah, tetapi yang perlu kita renungkan di situ apa? Setelah sekian mil itu, kenapa di antara mereka itu ada, Bapak Ibu renungkan, ada nggak mereka bersungut-sungut atau mungkin berdiskusi? Kenapa kita lebih baik kita kembali ke pulang ke daratan lagi? Tapi tidak satupun di ayat itu mereka bersungut-sungut atau berdiskusi atau mereka untuk kembali. Tapi mereka terus jalan terus walaupun angin sakal itu melanda perahu mereka. Mereka tidak ada yang dipikirkan mereka bagaimana sampai ke seberang. Dan mungkin angin itu kalau saya lihat di video itu anginnya sangat luar biasa ya, angin sakal itu ya. Gelombang. Kalau saya dulu di Kota Baru mau sekolah dari kampung, belum ada jalan sekarang ya, tahun 80-an, 87 saya SMP. Belum ada, pasti mau ke kota itu lewat laut. Waduh, semalaman itu saya diutak-utak ini pasti muntah ya, di laut menuju kota waktu itu ya. Kalau sekarang enak sudah ada daratan, sudah di lewat darat. Jadi namanya di kapal, di perahu, di laut itu tidak mengenakan. Kalau gelombang itu kan kalau di darat kan cuma gini-gini. Tapi kalau di laut digini, digoyangnya begini ya, gitu ya. Dihantu jadi aduh gini, isi lambung ini pasti sudah kalau duduknya paling depan, paling merasakan. Biasanya orang ibu-ibu ambil tengah, kalau di kapal ya, ke belakang juga. Itu berasa. Jadi begitu. Apa menyebabkan mereka tidak ada satupun yang bersungut-sungut dalam perjalanan mereka menuju ke seberang? Karena mereka taat akan perintah gurunya. Di sini mereka taat.
Tidak ada satupun mereka diskusi. Besok-besok kan kita bisa balik lagi. Kenapa Pak ini kan? Saya yakin ya. Mereka beberapa mil itu mungkin tidak terlalu jauh, sekitar 3 mil atau 4 mil ya. Dan berangkatnya itu pun sore pada waktu itu ya, ini diperkirakan ya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang untuk berniat untuk kembali ke semula. Karena ada suatu ketaatan. Di dalam Matius 14:24 di situ katakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, di situ adalah sebuah ketaatan. Di sini mereka kalau tidak ada ketaatan di dalam hati murid-muridnya, pasti mereka akan berontak dan akan lebih baik kembali daripada seberang sana. Karena kalau diperkirakan perjalanan seberang lebih jauh daripada menuju ke balik ke sini. Jadi di dalam kekristenan pun kita perlu sebuah ketaatan. Taat mengiring Tuhan. Jadi disinilah letaknya ya, bahwa ketaatan itu perlu perjuangan, perlu berdoa. Jadi kalau kita mau taat kepada Tuhan, kita harus bergaul erat tiap hari dengan Tuhan. Yaitu melalui apa? Berdoa, beribadah, kemudian membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau berbicara tentang kenapa murid Yesus itu taat dan mau sampai ke seberang, tidak ada pun satu yang berniat kembali walaupun dilanda angin sakal, karena Tuhan Yesus pingin murid-muridnya itu kuat menghadapi kenyataan gelombang. Gelombang di sini juga bicara tentang kehidupan kita, melanda gelombang kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah nonton binatang yang kuat gitu ya, jerapah. Kalau dilihat di Discovery Channel itu ya, jerapah itu kan nggak punya senjata, nggak punya ini ya. Tapi itu tendangannya luar biasa. Kalau ada ininya coba bisa ditampilin ya. Tapi kalau jerapah itu sangat kuat, tendangannya sangat kuat, bisa dicakar-cakar sama harimau di bawah belakangnya ini tetap tidak akan luka. Berapa kali ditendang di apa gitu ya. Bahkan di Discovery Channel itu anak jerapah ini melahirkan dia berdiri, bukan duduk, bukan jongkok gitu ya. Jadi anak yang lahir ini sudah dilatih sekitar 3 meter jatuh ke bawah. Dan jatuh itu pun punggungnya duluan, makanya punggungnya jerapah itu sangat kuat. Jadi untuk menjadi kuat kita perlu disiplin. Nah, demikian juga dengan murid-murid Yesus. Tidak ada pun satu berbantah-bantahan, karena mereka disiplin akan perintah gurunya. Bapak Ibu. Kemudian di ayat pasal 14 ayat 25 saya bacakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi setelah mereka terombang-ambing di tengah laut, sebenarnya bukan laut ya, danau itu ya, danau cukup luas. Zaman dulu kan orang mengandalkan pengayuh atau ini ya, bukan ada mesin pada waktu itu ya. Kemudian di situ Tuhan Yesus kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Disinilah Bapak Ibu letaknya, bahwa Tuhan Yesus itu membiarkan murid-muridnya. Kenapa dia yang sedang berdoa di atas bukit, tetapi dia tahu murid-muridnya yang ada di tengah laut itu sedang dalam kesesakan. Artinya apa? Tuhan Yesus itu melihat
Biarpun kita mungkin seakan-akan tidak ada Tuhan, tidak ada siapa-siapa yang menolong, tetapi Tuhan dari kejauhan akan melihat anak-anaknya dalam masalah, anak-anaknya dalam kekhawatiran, anak-anaknya dalam kebimbangan, anak-anaknya dalam kesusahan. Tuhan hadir di situ. Amin. Yesus datang melawat, mendampingi saat-saat kehidupan kita menghadapi kehidupan yang seolah-olah dengan kritis. Percayalah, Tuhan akan membawa kita, dan Dia pasti datang melawat dan hadir mendengarkan kita. Amin. Jadi posisi Tuhan itu di seberang, di apa namanya? Oh iya. Ayat 25. Balik. Ya. Tuh. Dimana Tuhan itu, kalau kita pikir sendiri ya, kalau orang manusia biasa, orang di seberang sana Tuhan lagi berdoa, orang ini lagi berdoa di bukit, kok dia tahu gitu ya. Tapi inilah Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya dalam kesesakan, dalam kesulitan, dilanda gelombang-gelombang kehidupan. Makanya itu percaya saja, Tuhan juga menyertai kita Bapak Ibu sampai sekarang ya. Amin. Kemudian ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segeralah Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi Bapak Ibu, di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa gelombang kekhawatiran, penyakit itu tidak apa-apanya bagi aku. Aku yang datang menghampiri, menjangkau, membawa Bapak Ibu kepada dan mengatasi semua itu. Bahwa gelombang, kekhawatiran, sakit penyakit itu tidak apa-apanya bagi aku. Nah, Yesus datang di sini. Di situ katakan. Kenapa? Pada saat mereka kesesakan, tiba-tiba ada orang datang, tiba-tiba datang berjalan di atas gelombang, di atas air. Bapak Ibu. Murid-muridnya takut, berteriak, "Itu hantu." Ya, saya pun kalau misalnya pikir ya, ada orang jalan di tengah laut, pasti kita berpikir ya, pasti berpikir itu. Tetapi begitulah kalau kita dalam ada masalah, dalam ada problem, biasanya pikiran kita selalu negatif. Percaya nggak Bapak Ibu ya? Negatif gitu ya, pasti negatif. Padahal yang datang itu adalah pertolongan. Kadang-kadang dibalik masalah yang begitu berat, pikiran kita negatif, tapi tiba-tiba ada pertolongan yang seakan-akan menakutkan. Kan Bapak Ibu sering mendengar khotbah-khotbah yang orang kadang-kadang contohnya aja Yusuf itu dibuang, dijual, kemudian dipenjarakan, tapi tahu apa yang terjadi? Yusuf itu menjadi seorang nomor 2 di Mesir. Jadi Tuhan punya rencana yang baik, Bapak Ibu. Kalau kita mau berdisiplin kepada Tuhan, kita perlu berlatih. Ya. Berlatih tujuannya apa? Supaya kita sama dengan Kristus. Tujuan kita, hidup kita ini adalah sama dengan Kristus. Seperti nanti kita baca di ayat-ayat selanjutnya. Orang yang sama itu ya mirip ya. Saya punya punya om di kampung, menikah sama orang Batak. Orang Batak, kemudian tante saya itu kan orang Dayak ya, di Kota Baru. Tapi udah lama menikah. Wajahnya ya lama-lama mirip, karena apa ya, mirip gitu ya, pasti mirip, agak mirip, sedang Nuradi juga agak mirip gitu ya, karena lama sudah bergaul ya,
bergaul tiap hari dalam suka duka, lama-lama akan mirip ya. Banyak orang pernikahan yang lama itu selama bertahun-tahun wajah mereka mirip. Mungkin tidak mirip dalam wajah, tetapi dalam karakter mirip ya. Biasanya kalau sudah mirip itu nggak perlu banyak omong, tinggal halo gitu udah paham gitu ya. Nggak perlu apa. Saya kalau datang ke kampung gitu ya, tinggal omnya bilang, mak, itu sudah paham. Jadi apa? Dia siapin kopi atau makan apa gitu ya, sudah paham gitu ya. Kalau kita yang nggak kenal dia siapa, paling bilang apain nih kamu? Kayak orang kicil ya. Tapi kalau sudah bergaul ya, hari-hari ini paham, nggak halo gitu juga sudah paham. Demikian juga kita, Bapak Ibu, jika bergaul, bersekutu, menyembah, memuji Tuhan tiap hari, maka kita akan lama-lama mirip dengan Kristus. Tinggal tahu aja cuma Tuhan udah tahu. Kayak kesaksian pada Nanura kemarin, jadi siapa ya Pak John, dia bilang apa? Cuma ini OE gitu ya. Kemudian disembuh gitu ya. Jadi tidak perlu banyak omong ya, cuma ini John, ini OE. Jadi dia hidup dari habis kecelakaan sekarat gitu ya. Ya, nggak banyak omong. Jadi dengan Tuhan itu kalau sudah kita hidup di dalam firman-Nya, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 kalau tidak salah, jika firman-Ku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku, apa saja yang kau kehendaki, pasti kau menerimanya. Firman Tuhan. Jadi berkat, kesembuhan, semua ada di situ. Saya ingat di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kemudian apa di dalam 14, bahwa tidak seorang pun dapat melihat Allah, tapi anak yang di pangkuan Bapa itulah yang menyatakannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, terima Yesus Kristus dalam hidup saudara. Kenapa? Yesus Kristus adalah gambaran, bukti dan kehendak Bapa dalam Yesus Kristus. Kalau kita menerima Dia dalam hidup kita, maka Tuhan akan mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi itu Bapak Ibu, kita perlu berdisiplin seperti ini, seperti murid-murid tadi. Tidak ada satupun yang membantah untuk kembali ke darat, tapi mereka terus walaupun dibantai oleh gelombang yang dahsyat. Yang dipikir mungkin mereka ya mati gitu ya. Tetapi di saat-saat seperti itu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kalau kita ingat juga cerita Yunus ya, Bapak Ibu ya. Yunus itu kan orang yang melarikan diri, disuruh Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kan ini tetapi dia melarikan ke Tarsis gitu ya. Tetapi di saat kritis dia lupa ceritanya. Jadi ceritanya saat dia mengalami gelombang di laut itu menuju ke Tarsis, kemudian dibuanglah undi, karena undi itu jatuhlah pada Yunus. Jadi Yunus mengakui bahwa dia ini sebenarnya orang Yahudi yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya Nineve ini bertobat. Tetapi dia melarikan diri, kemudian dibuanglah dia ke dalam laut. Di dalam laut dia disambar oleh ikan besar, Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan Yunus di saat-saat kritis di dalam perut itu, dia tidak lupa, dia berdoa kepada Tuhan, dia bermohon kepada Tuhan. Di saat itulah Tuhan, di saat-saat seperti itulah ya Bapak Ibu ya, di saat seperti itulah Tuhan tuh campur di dalam keajaiban di dalam kehidupan Yunus. Coba bayangkan kalau Yunus tidak berdoa, kemungkinan keluarnya itu kan dimuntahkan sama ikan di pantai ya. Seandainya dia berdoa, dia akan keluarnya lewat ini, pengeluaran yang normal ya, habislah jadi itu ya. Seperti itu. Kalau bisanya dia berdoa, tapi dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan keajaiban
saat jadi gitu ya. Saat kita dalam kesesatan, saat kita dalam kesulitan, Tuhan mau beracara di dalam kehidupan kita. Amin. Ingat cerita Yunus, ingat juga Yusuf. Demikian juga kita perlu disiplin di dalam Tuhan agar berkat-berkat Tuhan boleh mengalir dalam hidup kita. Berkat Tuhan boleh mengalir apa? Kita harus dekat bergaul dengan Tuhan. Kalau caranya bagaimana bergaul dengan Tuhan, yaitu kita harus berupaya sama dengan Kristus. Oke, ayat yang ke-26 lagi. Ayat yang ke-27. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi kata-kata ini semacam passion buat Tuhan. Murid-muridnya segera mengenal. Itu kenapa segera mengenal? Karena dia tadi bergaul. Jadi dia walaupun itu di jauh hantu itu hantu, tapi setelah Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Tetapi mereka sudah mendengar, suaranya ini benar suara Tuhan Yesus. Jadi mereka mengenal dia. Jadi mirip itu karena bergaul dengan Tuhan. Kita mirip, kita mengenal suara Tuhan. Tuhan pun mengenal suara kita. Jadi seperti ilustrasi tadi, tidak perlu banyak omong apa. Kalau Tuhan itu sudah tahu apa yang ada menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi kegelisahan kita. Si Tuhan sudah tahu. Selama kita bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang bahwa di dalam tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi Tuhan itu ada bertahta di dalam diri kita. Kemudian apa? Tidak perlu takut. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang apapun yang ada dalam dunia ini. Jadi kalau kita menghadapi badai, masalah, kesulitan, percaya saja Tuhan itu dekat. Tinggal kita mau memanfaatkannya bagaimana. Iman itu nggak bisa dikuat-kuatkan kalau kita tidak berlatih. Kalau kita tidak berlatih, tidak bersekutu, membaca firman Tuhan, merenungkannya, kita tidak akan kuat. Tapi kalau kita bersekutu, membaca, berdoa, merenungkan firman Tuhan tiap hari, dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Itu Mazmur ya. Oke, saya persingkat saja, mungkin terlalu panjang untuk ini. Jadi yang kedua adalah ayat 28 ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya, jadi sini gambaran bahwa mujizat itu perlu bertindak, sebuah tindakan. Tapi di sini jelas sekali Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi mujizat. Kemudian apa Yesus katakan di selanjutnya? Yaitu di pasal 9. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika pasal ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi kita untuk mendapatkan mujizat kita perlu bertindak dengan iman. Tetapi kita harus apa lagi? Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Jangan terumbang-ambing, jangan terhiraukan apa kiri kanan kita. Kita sadar kita ini lemah, kita sadar ini kita tidak kuat. Tetapi janganlah berfokus kepada kelemahan kita, berfokus pada kesusahan kita, berfokus pada kekhawatiran kita. Fokuslah pada janji-janji Tuhan, maka janji Tuhan itu akan tergenapi dari kehidupan kita. Amin. Saya itu ya menghadapi masalah kehidupan itu sangat banyak sekali ya. Tapi puji Tuhan kita tetap kuat. Ya,
menghadapi semua itu. Kalau tidak bersama Tuhan tidak akan kuat. Banyak kalau Bapak Ibu di negara-negara sekuler ya seperti Jepang, Korea, saya pernah ke Korea 2015, puji Tuhan, ke Korea, ke Seoul, Jeju, sampai itu ya. Nah di sana tuh memang sekitar 35% orang Kristen, sisanya adalah agama yang, karena KTP nggak boleh, nggak ada cantumin nama agama di sana ya. Sama di Singapura juga nggak ada KTP, nggak ada agama. Jadi orang bebas aja mau beragama atau enggak, gitu ya. Jadi agama itu sebuah komunitas saja di Korea. Korea itu memang ada agama Buddha juga, tapi ya Kristennya sekitar 35%, sisanya itu ateis ya, dia percaya Tuhan. Nah jadi orang-orang yang tidak punya pengharapan, biasanya nih artis-artis di Jepang itu kalau dihina sedikit aja disentil, dibullying itu ya, mereka lebih baik bunuh diri. Karena itu pilihan terbaik bagi mereka. Kenapa apa? Karena mereka tidak kuat menghadapi, tidak ada harapan, tidak ada pengharapan. Tetapi bagi kita untuk menjadi kuat, karena kita ada apa? Iman dan pengharapan. Supaya kita kuat menghadapi kenyataan. Kita hidup bukan hanya di sini saja, tapi ada kehidupan yang akan datang. Mungkin Bapak Ibu, untuk menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita harus pertama adalah disiplin. Untuk disiplin kita perlu berlatih. Untuk berlatih itulah kita serupa dengan Kristus. Kemudian yang kedua, kita harus bertindak dengan iman. Yang ketiga adalah apa? Fokus. Jangan terombang-ambing. Kita sadar bahwa kita ini tidak apa-apa, kita lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi selama kita fokus kepada janji Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu akan menggenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Firman Tuhan pada malam ini saya tinggal perpanjang, karena kalau diperpanjang sampai 2 jam 3 juga gak habis-habis. Saya suka bicara, tapi ya begitulah. Karena biasa ngajar gitu ya, motivasi anak, apalagi anak. Kami itu sekolahnya namanya sekolah inklusi. Jadi macam-macam inklusi, tahu ya? Inklusi itu anak-anak yang ini, yang ABK ada di situ. Waduh, yang kalau ngurusin ABK itu, aduh, lagi lanjut dan apalagi namanya kuota habis samuk mereka. Jadi di situ nggak boleh nolak anak ABK. Jadi anak yang normal sampai yang ABK ada. Di kita sekolah inklusi. Karena dulu kan sekolahnya itu kan pekerja sosial. Jadi berkembang, sekarang sudah ada 9 jurusan buat kita. Dari Texas, pekerja sosial, kemudian ada broadcasting. Dulu saya ngajar broadcasting, tapi habis itu saya difokuskan di PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game. Juga di teknik komputer dan jaringan atau TJKT sekarang. Teknik komputer, jaringan dan telekomunikasi. Nah itu difokuskan untuk robotika, gitu. Jadi yang ngambil mata yang sulit-sulit itu pun anak ABK juga ada. Tapi ya syukurlah di kurikulum Merdeka ini kita bukan memandang dari cerdas itu, tapi memandang dari kelebihan setiap orang. Tiap orang itu punya kelebihan. Jadi apa? Kita diciptakan sebagai pemenang, ya. Tidak perlu takut. Kenapa kita hadir di sini adalah pemenang. Bapak Ibu semua adalah pemenang-pemenang di dalam Yesus Kristus. Bersama Tuhan kita akan menang. Menghadapi masalah, menghadapi godaan, menghadapi kesulitan. Karena bersama Tuhan, fokus terhadap Tuhan, janji-janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Saya serahkan pada Gembala. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur kita sudah dengarkan firman Tuhan, dan tidak ada yang satu kebetulan mulai kita mengubah paradigma hidup kita. Sekarang kita bukan fokus kepada masalah, tapi kita fokus kepada Tuhan, maka berkat Tuhan itu turun. Nah, ketika berkat Tuhan itu turun, bukan hanya sekedar bahasa tetangga saya gulanyoy, bukan. Ada tantangan, ada angin, ada gelombang, ada apapun juga. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan
Tadi cantik sekali ayatnya, ya Tuhan. Jika aku di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam aku, mintalah apa saja, maka aku akan memberikannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang ajaib. Kita akan berdoa, saudara, hari ini, bahwa percaya saja berkat Tuhan itu turun. Minggu lalu Tuhan bicara tentang berkat. Hari ini pun Tuhan tetap bicara tentang berkat. Berkat yang terbaik buat hidup kita untuk hari ini adalah ketika kita fokus kepada Tuhan. Apapun masalah kita, Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Kita nyanyikan satu lagu. Dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sekali lagi kami bersama dalam hidupku, amin, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus akan Suatu hari ketika ada seorang perempuan datang kepada pendetanya. Pak Pendeta, saya hari ini berhenti untuk jadi jemaat. Pendeta itu bilang, kenapa kamu harus berhenti? Bukankah kamu adalah orang yang rajin kepada Tuhan, rajin berdoa, mendengarkan? Iya Bapak Pendeta, saya memang rajin berdoa, saya rajin dengarkan firman Tuhan, saya rajin membaca Alkitab. Tapi ketika saya beribadah, saya tengok sebelah kiri saya masih main HP. Saya tengok di sebelah kanan masih ngomong-ngomong kecil-kecil. Jadi saya kayaknya muak deh dengan saya ke gereja, semua dengan hirup pikuk. Pendeta itu bilang begini, kalau kau mau berhenti bergereja, saya setuju, tapi izinkan saya satu permintaan. Apa itu? Pendeta bilang, buatkan saya kopi. Dia bilang, baik Bapak Pendeta, saya akan buatkan kopi. Begitu dia bilang, pendeta bilang, nanti buatnya itu ya, kopinya ada di pastori belakang. Kamu datang ke pastori belakang, ada kopi dan gula saya sedikit. Dia bikin, baik Bapak Pendeta, saya akan buat. Kalau itu hanya syarat untuk saya berhenti ke gereja, baik, saya akan buatkan kopi itu pendeta. Dan kopi itu saudara datang kepada pendeta. Pendeta itu bilang begini, engkau mendengar orang masih beribadah dan kamu mau berhenti, saya minta satu syarat lagi. Apa itu Pak Pendeta? Kopi ini harus kamu bawa, putar satu kali dari ke gereja ini, kemudian jangan tumpah. Setelah itu berikan kepada saya dan silahkan kamu keluar dari gereja ini. Wanita itu nekat untuk berhenti, tidak mau ke gereja. Lalu dia saudara bawa kopi yang dia buat, dia keliling ke gereja itu. Karena pesan pendeta itu tadi, jangan sampai ada yang tumpah dari kopi, berikan kepada saya dan saya harus keluar dari gereja ini. Dia pelan-pelan sampailah saudara satu kelilingan dari gereja itu, dia serahkan kopi itu tanpa ada ketumpahan kepada pendeta. Pak Pendeta, saya sudah selesaikan tugas yang Bapak Pendeta. Saya sudah bikin kopi, saya sudah mutar dari gereja dan tidak ada yang tumpah. Saya serahkan, saya akan ucapkan selamat tinggal buat gereja. Lalu Bapak Pendeta bilang, baik, tapi satu pertanyaan yang terakhir. Adakah kamu melihat orang yang utak-atik HP ketika kamu tadi keliling? Tidak ada Pak Pendeta. Adakah kamu mendengar orang
orang yang berbisik-bisik, membuat gosip. Tidak ada pendeta. Kenapa kamu tidak melakukan itu dan tidak mendengar, tidak melihat? Karena saya fokus kepada kopi itu jangan tumpah dan saya berikan kepada Bapak Pendeta. Pendeta itu bilang begini, begitu juga kalau engkau tidak memandang kepada orang lain, tapi kamu memandang kepada kopi yang hidup, Yesus Kristus, fokus kepada itu, maka apapun keadaan di sekitar kita, engkau tidak akan menyerah bergereja. Engkau tetap bergereja. Pertolongan Tuhan itu tetap nyata. Asalkan hari ini dengar baik-baik, engkau fokus kepada Tuhan. Gelombang boleh ada, angin boleh ada, tapi kalau engkau fokus kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu indah kepada orang. Hari ini saya tidak tahu apa masalah. Saya tidak ngerti apa yang engkau doakan, apa yang menjadi pikiranmu. Pikiranmu saat ini fokus kepada Tuhan. Jangan engkau lihat apa perkataan orang. Orang hanya melihat masa lalumu. Orang mungkin akan menghujat engkau, orang mungkin menggosip engkau. Tapi kalau engkau fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah, Tuhan akan memberikan pertolongan buat hidupmu. Hari ini kalau engkau ingin meminta pertolongan kepada Tuhan untuk mendapat berkat yang sempurna, yaitu roh akan Tuhan dan kesetiaan, engkau mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Engkau mencari kekuatan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Engkau minta kesembuhan, maka Tuhan akan berikan kesembuhan. Hari ini fokus kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara hari ini. Letakkan tanganmu di dada dan kau tutup matamu, tidak perlu kiri kanan kau lihat. Fokus kepada Tuhan. Pandang dia dengan iman. Dia ada di sini. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah. Hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Engkau melihat jemaatku yang saat ini berseru dalam nama Yesus. Bapak Ibu jemaat, mintalah apa yang engkau ingin katakan dengan Tuhan. Engkau ingin meminta kesembuhan, mintalah Tuhan, aku ingin disembuhkan. Engkau ingin berdoa untuk orang tuamu, berdoalah untuk orang tuamu. Engkau ingin berdoa untuk anak-anakmu, berdoalah untuk anak-anakmu. Engkau ingin berdoa buat mertuamu, buat menantumu. Engkau berdoa buat tetanggamu. Engkau berdoa buat setiap orang yang kau cintai, atau engkau berdoa untuk dirimu sendiri. Hari ini fokus kepada Tuhan. Berserulah dalam nama Yesus. Bapak, engkau melihat mereka tuh, ada sesuatu yang mereka perlukan tuh Yesus. Engkau berjanji Tuhan bahwa segala sesuatu yang datang daripada Tuhan itu adalah selalu baik. Dan hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Aku percaya apa yang sudah disampaikan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33 itu tidak akan pernah sia-sia kembali. Tuhan akan menolong mereka. Apa yang mereka serukan itu akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku deklarasikan, engkau menerima kekuatan dalam nama Yesus. Engkau menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau mendapatkan pertolongan dalam nama Yesus. Engkau mendapat berkat yang daripada Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mendapat apa yang menjadi pengharapanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan apa yang sudah Tuhan inginkan dalam kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan apa yang segala sesuatu yang baik daripada Tuhan sudah kami sampaikan. Matraikan, kuatkan, dan teguhkan hati kami untuk senantiasa berinteraksi dengan firman Tuhan, fokus kepada Tuhan. Dan kami percaya doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Semua yang sudah mendapat berkat